Bayangkan jika apa yang kita yakini selama ini tentang sejarah dan kemajuan manusia ternyata tidak sepenuhnya benar. Di berbagai penjuru dunia, para arkeolog dan ilmuwan menemukan bukti-bukti yang mengguncang fondasi teori lama. Dari Mesir hingga Peru, dari Babilonia hingga Romawi, jejak masa lalu seolah berbisik bahwa manusia kuno mungkin jauh lebih maju dan lebih misterius daripada yang pernah kita duga. Beberapa penemuan bahkan tampak seperti anomali waktu. Teknologi yang tak seharusnya ada di eranya. Kota-kota besar yang muncul tanpa perang, hingga peta kuno yang menunjukkan pengetahuan geografis luar biasa sebelum dunia mengenal eksplorasi modern. Masing-masing temuan ini memaksa para ilmuwan untuk meninjau ulang kisah besar peradaban manusia. Dalam video kali ini, kita akan menjelajahi 7 penemuan yang menentang teori lama, bagian kedua, di mana setiap temuan membuka tabir baru tentang betapa kompleks dan menakjubkannya peradaban kuno. Namun sebelum kita masuk ke segmen pertama, jangan lupa untuk subscribe, aktifkan loncengnya, dan bantu channel ini terus berkembang agar kita bisa terus mengungkap rahasia besar dari peradaban masa lalu. Di sebuah kuil kuno di Dendera, Mesir, terdapat ukiran yang sejak lama memancing perdebatan di kalangan arkeolog dan peneliti independen. Relief itu memperlihatkan sosok-sosok manusia yang memegang objek berbentuk tabung panjang dengan bagian ujung menyerupai bola cahaya, seolah menggambarkan sesuatu yang mirip lampu listrik. Banyak yang menyebutnya sebagai Dendera Light atau lampu Dendera. Sebelum relief ini dikenal luas, para sejarawan meyakini bahwa peradaban Mesir kuno sama sekali tidak mengenal konsep listrik. Mereka dianggap hanya mengandalkan api, minyak, dan cahaya alami untuk menerangi ruang gelap piramida atau kuil. Namun keberadaan relief ini seakan menantang asumsi itu, karena bentuknya benar-benar menyerupai teknologi modern. Sebagian peneliti arus utama berpendapat bahwa gambar itu hanyalah simbol keagamaan. Representasi bunga teratai yang melepaskan ular, melambangkan kelahiran cahaya dari kegelapan. Tapi, kelompok lain menilai bentuk dan detailnya terlalu spesifik untuk disebut kebetulan. Tabung, kabel, bahkan posisi tangan para figur terlihat seperti sedang mengoperasikan sesuatu. Apapun tafsirnya, relief ini berhasil menggugah kembali perdebatan tentang sejauh mana sebenarnya pengetahuan teknis bangsa Mesir. Apakah mereka benar-benar memahami prinsip listrik, ataukah hanya kebetulan artistik yang menimbulkan kesan futuristik? Yang jelas, Dendera Light Relief menjadi simbol dari sesuatu yang lebih besar, bahwa peradaban kuno mungkin menyimpan rahasia teknologi yang belum sepenuhnya kita pahami. Penemuan ini mengingatkan kita untuk tidak pernah menganggap masa lalu sebagai zaman kegelapan, melainkan sebagai ruang misteri yang masih menunggu untuk diungkap. Di pesisir utara Peru, jauh sebelum kemunculan Inka dan piramida Mesir mencapai puncak kejayaannya, berdiri salah satu kota tertua di dunia, Charal Supe. Penemuan ini mengguncang teori lama tentang asal-usul peradaban di benua Amerika. Sebab, kota ini bukan hanya tua, tapi juga berperadaban tinggi dan damai, sesuatu yang jarang ditemukan pada masa itu. Sebelum Charal ditemukan, para arkeolog meyakini bahwa dataran tinggi Andes baru melahirkan peradaban kompleks sekitar 1000 sebelum Masehi. Tapi ketika reruntuhan Charal digali dan diteliti, hasil karbon menunjukkan usia lebih dari 4.600 tahun, sezaman dengan Mesopotamia dan Mesir kuno. Lebih mengejutkan lagi, kota ini dibangun tanpa tanda-tanda peperangan. Tidak ada benteng, senjata, atau luka perang pada sisa-sisa penduduknya. Charal memiliki piramida bertingkat, amfiteater, sistem irigasi, dan pusat ritual yang tertata rapi. Namun, tidak ada bukti seni perang atau dominasi politik. Sebaliknya, kehidupan di Charal tampaknya berpusat pada musik, perdagangan, dan spiritualitas. Arkeolog bahkan menemukan seruling dari tulang burung dan alat musik tiup lain yang menandakan budaya seni tinggi. Fakta bahwa peradaban kompleks bisa berkembang tanpa kekerasan dan penaklukan mematahkan pandangan klasik bahwa kemajuan manusia selalu berawal dari konflik dan perebutan kekuasaan.
Charal membuktikan bahwa kemakmuran juga bisa lahir dari harmoni. Kini, kota sunyi di lembah Supe itu menjadi saksi bisu dari kisah manusia purba yang mampu membangun peradaban besar tanpa perang. Sebuah pelajaran berharga yang menentang teori lama tentang sifat dasar kemajuan. Di jantung Mesopotamia, tempat lahirnya tulisan dan astronomi awal, ditemukan sejumlah tablet tanah liat kecil dengan goresan paku halus, dikenal sebagai cuneiform sky tablets. Awalnya, artefak ini dianggap sebagai catatan sederhana para pendeta Babilonia yang mengamati bintang-bintang demi kepentingan ritual. Namun, setelah diteliti lebih dalam, ternyata tablet ini menyimpan rahasia yang jauh lebih luar biasa. Sebelum penemuan ini dianalisis secara modern, banyak ilmuwan berasumsi bahwa astronomi kuno masih bersifat primitif, hanya berupa pengamatan kasar tanpa kemampuan matematis yang kompleks. Tapi ternyata, tablet ini memuat perhitungan posisi planet Jupiter dengan akurasi luar biasa, menggunakan metode geometri yang sangat mirip dengan kalkulus integral modern. Para peneliti dari University of Humboldt menemukan bahwa bangsa Babilonia sudah menggunakan konsep area di bawah kurva waktu kecepatan untuk memperkirakan posisi benda langit, hampir 1.400 tahun sebelum ilmuwan Eropa seperti Newton dan Leibniz mengembangkan kalkulus. Fakta ini benar-benar membalikkan anggapan tentang batas kemampuan matematika kuno. Temuan ini menunjukkan bahwa ilmuwan Babilonia bukan sekadar pengamat langit, tapi juga pemikir abstrak yang memahami pola gerak benda-benda langit secara sistematis. Mereka mencatat data dengan disiplin tinggi, membangun model matematika dari observasi berulang, sesuatu yang menjadi dasar ilmu pengetahuan modern. Cuneiform sky tablets bukan sekadar peninggalan astronomi kuno, melainkan bukti bahwa akal manusia sudah mencapai tingkat analisis yang menakjubkan jauh sebelum zaman modern. Teori lama yang menganggap peradaban kuno terbatas pada mitos dan ritual kini harus dikoreksi oleh presisi perhitungan yang telah mereka tinggalkan di tanah liat ribuan tahun lalu. Di dataran tinggi Cusco, Peru, berdiri benteng batu raksasa bernama Sacsayhuaman, peninggalan yang hingga kini membuat para arkeolog tercengang. Struktur ini tersusun dari batu-batu raksasa yang beratnya mencapai ratusan ton, dipotong dan disusun sedemikian rapat tanpa semen. Bahkan selembar kertas pun sulit diselipkan di antara sambungannya. Sebelum situs ini dipelajari secara mendalam, para sejarawan beranggapan bahwa bangsa Inka hanya memiliki kemampuan teknik sederhana. Tanpa roda, tanpa besi, dan tanpa alat pemotong presisi. Namun Sacsayhuaman membantah teori itu secara telak. Batu-batu di sini memiliki bentuk yang sangat kompleks. Bukan sekadar persegi panjang, melainkan potongan poligonal yang saling mengunci sempurna dari berbagai sisi. Yang menambah misteri, batu-batu tersebut bukan berasal dari lokasi setempat. Banyak di antaranya diangkut dari tambang yang berjarak belasan kilometer, melewati lembah dan perbukitan terjal. Tanpa teknologi modern, bagaimana mereka bisa memindahkan dan menyusunnya dengan begitu presisi masih menjadi teka-teki besar hingga hari ini. Sebagian peneliti mencoba menjelaskan dengan teori tradisional, menggunakan tali, kayu gelondongan, dan tenaga ribuan pekerja. Namun, banyak pula yang menilai penjelasan ini tidak cukup menjawab tingkat simetri dan kecermatan geometris yang terlihat pada bangunan ini. Ada yang berspekulasi tentang teknik batu lunak, getaran sonik, bahkan pengetahuan geoteknik yang hilang. Apapun metode yang digunakan, Sacsayhuaman menantang logika sejarah teknik kuno. Ia menjadi bukti bahwa bangsa Inka, atau bahkan peradaban sebelum mereka, memiliki pemahaman teknologi dan arsitektur yang jauh melampaui dugaan modern. Batu-batu bisu ini seakan berkata, mungkin sebagian ilmu dari masa lalu telah hilang dari tangan manusia. Di tepian Sungai Mississippi, dekat wilayah Illinois modern, terdapat situs arkeologi yang menantang pandangan lama tentang masyarakat asli Amerika. Tempat itu bernama Cahokia, dan di masa jayanya sekitar tahun 1050 hingga 1200 Masehi,
Kota ini menjadi pusat kebudayaan besar dengan populasi yang menyaingi kota-kota di Eropa saat itu. Sebelum penemuan Cahokia, banyak sejarawan beranggapan bahwa penduduk asli Amerika hanyalah kelompok pemburu dan pengumpul tanpa struktur sosial kompleks. Namun, reruntuhan Cahokia membantah teori tersebut. Kota ini memiliki gundukan tanah raksasa, mounds, jalan raya lebar, sistem tata kota yang terencana, dan pusat upacara besar seperti Monk's Mound yang tingginya mencapai 30 meter, lebih besar dari piramida Mesir dalam volume tanah. Yang lebih menarik, kota ini memiliki sistem perdagangan luas yang menjangkau hingga Teluk Meksiko dan Great Lakes. Artefak-artefak yang ditemukan menunjukkan adanya pertukaran barang, budaya, bahkan gagasan dengan masyarakat lain yang jauh di luar wilayah mereka. Cahokia jelas bukan komunitas sederhana, melainkan sebuah peradaban maju di jantung Amerika Utara. Namun yang masih menjadi misteri besar adalah mengapa kota ini tiba-tiba ditinggalkan. Sekitar tahun 1300 Masehi, populasi yang besar itu menghilang tanpa jejak yang jelas. Tidak ada bukti perang besar atau wabah. Para ilmuwan menduga perubahan iklim dan kelangkaan sumber daya menjadi penyebabnya, tapi belum ada jawaban pasti. Cahokia menantang teori lama bahwa kemajuan sosial dan perkotaan hanya muncul di Mesoamerika atau Eropa. Ia menunjukkan bahwa di tanah Amerika Utara, suku-suku pribumi pun mampu membangun kota besar, sistem ekonomi, dan spiritualitas kompleks. Bukti bahwa peradaban bisa lahir di mana saja, bukan hanya di tempat yang dianggap pusat dunia. Di era akhir dinasti Ming, seorang kartografer Cina menciptakan sebuah peta dunia yang kemudian dikenal sebagai Da Ming Hun Yitu atau peta gabungan dinasti Ming. Peta ini luar biasa karena menggambarkan benua Asia, Eropa, dan Afrika dengan presisi yang mengejutkan, jauh sebelum Eropa memulai era eksplorasi global pada abad ke-15. Sebelum penemuan ini, banyak sejarawan percaya bahwa pengetahuan geografis Eropa lebih maju daripada Asia pada abad ke-14. Namun Da Ming Hun Yitu menunjukkan sebaliknya. Garis pantai, posisi benua, dan skala relatif wilayah utama dunia digambarkan dengan akurasi luar biasa, yang bahkan menyamai peta Eropa beberapa abad kemudian. Selain itu, peta ini juga mencantumkan pulau-pulau di Samudra Hindia dan Laut Cina Selatan, serta jalur perdagangan penting. Hal ini menunjukkan bahwa para kartografer Cina tidak hanya mengandalkan informasi perjalanan darat dan laut, tapi juga data yang dikumpulkan dari pedagang dan diplomat di seluruh benua Asia dan Afrika. Peta ini menentang teori lama bahwa peta dunia Eropa adalah satu-satunya rujukan ilmu geografi global pada masa itu. Selama berabad-abad, banyak orang beranggapan bahwa beton modern adalah yang paling unggul dalam kekuatan dan daya tahan. Namun penemuan dan penelitian terbaru menunjukkan bahwa bangsa Romawi kuno sudah menguasai teknologi beton yang jauh lebih tahan lama daripada yang kita kira. Sebelum abad ke-21, teori lama menyatakan bahwa beton Romawi hanya sederhana dan akan cepat rusak, terutama ketika terkena air laut. Tapi ketika para ilmuwan mulai menganalisis reruntuhan pelabuhan Romawi dan pilar-pilar laut kuno, mereka menemukan sesuatu yang mengejutkan. Beton Romawi mengandung campuran abu vulkanik dan kapur yang bereaksi dengan air laut membentuk mineral baru, membuat struktur tersebut menjadi lebih kuat dan tahan lama seiring waktu. Fenomena ini benar-benar menentang pandangan modern yang menganggap beton kontemporer lebih canggih. Banyak pelabuhan, jembatan, dan bangunan Romawi yang masih berdiri tegak setelah lebih dari 2000 tahun. Ilmu material modern baru memahami prinsip kimia dan mineralogi yang Romawi gunakan secara praktis, ribuan tahun sebelum teori ilmiah tentang beton ditemukan. Teknologi beton Romawi bukan sekadar campuran bahan. Ia mencerminkan pemahaman praktis dan eksperimental yang cermat terhadap sifat material dan lingkungan. Dengan demikian, bangsa Romawi telah menunjukkan bahwa inovasi teknik dan konstruksi bukan monopoli era modern, melainkan sesuatu yang sudah ada jauh sebelumnya. Kini, beton Romawi berdiri sebagai simbol kemampuan teknik kuno yang luar biasa. Ia menegaskan satu hal penting.
Sejarah teknologi manusia penuh kejutan, dan terkadang masa lalu lebih maju daripada yang kita duga. Tujuh penemuan yang kita bahas hari ini menunjukkan satu hal penting. Sejarah bukanlah sesuatu yang statis dan final. Setiap bukti baru mampu membalik pandangan lama, mengungkap kemampuan luar biasa manusia purba yang selama ini sering diremehkan. Dari Mesir hingga Peru, dari Babilonia hingga Romawi, jejak masa lalu mengingatkan kita bahwa pengetahuan manusia telah berkembang jauh lebih kompleks daripada dugaan sebelumnya. Anomali dendera light relief dan teknologi beton Romawi menantang asumsi tentang kemampuan teknis peradaban kuno. Sementara Charal, Cahokia, dan Sacsayhuaman menunjukkan bahwa manusia kuno mampu membangun kota dan struktur megah tanpa perang atau teknologi modern. Sky Tablets dan peta Daming Hun itu membuktikan bahwa ilmu pengetahuan dan navigasi global sudah ada jauh sebelum catatan sejarah resmi Eropa. Penemuan-penemuan ini membuka mata kita bahwa peradaban manusia mungkin telah bangkit dan jatuh berkali-kali sepanjang sejarah, meninggalkan inovasi yang baru bisa kita pahami ribuan tahun kemudian. Hal ini menantang pandangan lama bahwa kemajuan teknologi dan peradaban hanya dimulai dari era modern. Akhirnya, sejarah bukan hanya tentang apa yang tertulis di buku teks, tapi juga tentang misteri yang menunggu untuk diungkap. Semakin banyak kita menggali masa lalu, semakin jelas bahwa manusia selalu memiliki potensi luar biasa untuk menciptakan, mengamati, dan menginspirasi. Bahkan ribuan tahun sebelum kita lahir, jika kamu menikmati perjalanan menembus waktu dan menemukan rahasia peradaban kuno, jangan lupa klik tombol subscribe, aktifkan lonceng notifikasi, dan bagikan video ini kepada teman-temanmu. Dukung channel ini agar kami bisa terus menghadirkan kisah menakjubkan tentang penemuan yang menentang teori lama, membuka mata kita akan kejayaan manusia di masa lampau.